Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sahabat El Kapasa, dimanapun saja Anda berada? Ada sisi menarik ya tentang pengangkatan Jenderal Andika Perkasa menjadi Panglima TNI yang sebelumnya memang menjabat jabatan Kepala Staf Angkatan Darat. Memang nggak jauh-jauh ya. Kalau jabatan Kasal itu proyeksinya memang nanti akhirnya jadi Panglima. Tapi ada beberapa yang memang ini ya, kayaknya sempat di beberapa pemerintahan yang lalu ada yang nggak jadi juga dari jabatan Kasat karena jabatan strategis. Tapi kalau kata pengamat ini memang agak diduga sangat politis pengangkatan Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Karena masa tugasnya cuma tersisa 1 tahun gitu loh. Ya keputusan yang sangat beresiko ya kan. Sementara pekerjaan rumah yang akan dikerjakan menjabat Panglima TNI itu oleh Jenderal Andika Perkasa itu sangat banyak. Pengamat politik Henry Satrio mengatakan keputusan Presiden Jokowi untuk mengusulkan Kasat Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI penuh dengan aroma politis. Menurut dia Panglima TNI aromanya waduh, ini sangat politis sekali ya, ujar kata Henry itu seperti diangkat oleh CNN. Memang disebut bahwa keputusan Jokowi tidak bisa dilepaskan dengan hubungan Andika dengan mertuanya yaitu Hendro Priyono yang juga mantan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN. Sementara memang Hendro Priyono juga mempunyai kedekatan dengan Presiden Joko Widodo. Tapi ada dugaan juga menurut Henry Satrio Jokowi punya alasan tersendiri dengan keputusannya itu untuk mengangkat Andika Perkasa sebagai Panglima TNI. Misal sisa jabatan Andika bisa saja disambung dengan Kepala Staf Angkatan Laut yang saat ini sekarang dijabat oleh Laksamana Yudo Margono. Nah, itu keputusan beresiko ya. Tapi mungkin Pak Jokowi punya perhitungan lain. Apakah akan setengah-setengah atau nanti Andika jadi setelah pensiun diganti Pak Yudo. Nah, ini kita nggak tahu ya. Karena itu udah dekat dengan 2024. Tapi kenapa harus sisa masa jabatan setahun saja? Kenapa nggak dihabiskan dulu oleh yang Panglima sebelumnya dijabat? Jadi Andika memang harus mengebut tugas-tugas ya jika sudah resmi menjadi Panglima. Sebab permasalahan yang dihadapi memang cukup banyak. Ada soal Natuna, kemudian soal Alutista, kemudian soal pertahanan perbatasan. Nah, ini jadi tantangan yang harus dihadapi oleh Andika sebagai Panglima TNI. Nggak tahu apakah cukup waktunya bagi Andika Perkasa, tapi harapannya memang mudah-mudahan saja Pak Presiden sudah memiliki banyak pertimbangan ya untuk mengangkat beliau sebagai Panglima TNI. Sebelumnya memang Andika menjabat Panglima ini menggantikan Panglima TNI sebelumnya Marsikal Hadi Cahyanto yang akan mendapat jabatan sebagai Kepala Staf Kepresiden setelah purna tugas atau pensiun pada akhir November 2021 mendatang. Nah, ini
memang sudah ini ya kawan-kawan apa udah jabatan yang aku bilang di awal tadi, jabatan kepala staf angkatan darat itu jabatan seksi ya kan? Karena selama ini memang selalu dari banyak angkatan darat yang jadi, baru dari marsikal apa yang menjabat sebelumnya, Marsikal Hadi Cahyanto, itu yang baru dari angkatan laut, karena biasanya sebelumnya memang angkatan darat semua. Dengan pensiun dan menjadi kepala staf, berarti dia akan menggantikan siapa? Muldoko. Ini agak ramai juga ini, karena udah sementara masih gonjang ganjing itu ya, apakah nanti Muldoko juga akan tampil untuk mengendarai suatu partai yang akan mendukung rezim sebelumnya, rezim yang sekarang untuk di pemilu 2024. Nah ini akan ramai sekali gitu loh persaingannya. Dan kita juga tahu ada di situ PKN, Partai Karya Nasional, yang memang memecah diri dari Partai Demokrat. Ini ada apa gitu loh. Demokrat sudah terpecah belah ya kan, dan akhirnya beberapa kadernya membuat partai baru. Dunia politik Indonesia semakin ramai menjelang 2024. Mudah-mudahan saja mereka, para calon pemimpin ini, bisa membawa perubahan ya ke arah yang lebih baik, bukan hanya dalam tanda kutip diduga hanya untuk membuktikan kelompok-kelompok masing-masing. Dan itu memang bukan rahasia umum lagi, memang sudah begitu. Tapi saya pribadi apresiasi ya Pak Jokowi, banyak langkah-langkah beliau yang memang sudah banyak memberikan hasil atau contoh nyata, mulai dari tol, kemudian beberapa kebijakan-kebijakan yang membuat dunia luar, terutama Eropa itu goyang karena memberhentikan ekspor mentah nikel. Akhirnya pabrik baja Eropa jadi goyang gitu. Ini tantangan sekaligus ujian bagi Pak Presiden supaya Indonesia bisa lebih baik lagi ke depannya. Kita doakan saja ya kawan-kawan semua, Indonesia ini bukan hanya terus berkembang, tapi juga memang menjadi negara maju. Maka rubahlah mental kita, ya kan? Rubahlah mindset, cara berpikir kita, supaya kita tidak selalu ketinggalan dengan negara-negara lain. Oke, terima kasih. Jangan jadikan referensi, tapi anggap aja sekedar curhatan belaka oleh RK Pasar. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.